Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Fauzan ya? Iya benar Kak. Oh iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Kak Fauzan sudah pernah mengikuti layanan konseling sebelumnya? Baik. Konseling ini adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor pada klien untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi, baik itu masalah pribadi, sosial, belajar maupun kebiasaan yang kurang sehat seperti merokok. Contohnya dalam proses ini ada 3 hal yang penting dan perlu kakak ketahui, yaitu yang pertama kerahasiaan, yang kedua kesukarelaan, dan yang ketiga keterbukaan. Jadi bagaimana Kak Fauzan sudah paham dengan penjelasan tadi? Oh iya begitu ya Kak, saya paham. Baik. Pertemuan kita hari ini waktunya terbatas ya. Jadi sebaiknya kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jika pada pertemuan ini masalah kakak belum selesai, kita akan membuat janji untuk sesi selanjutnya. Baik, kalau begitu sekarang kita akan mulai berbincang tentang kebiasaan merokok kakak. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membantu memahami kebiasaan merokok yang kakak jalani saat ini, serta menyusun langkah awal untuk mulai mengurangi dan berhenti secara bertahap. Kakak siap ngobrol dengan santai aja? Siap sih Kak. Kan saya juga sebenarnya pengen berhenti dari merokok ini sebenarnya. Cuman belum tahu caranya kayak mana gitu. Boleh tahu umur kakak berapa? Saya 20. 20. Baik, kegiatan sekarang? Kegiatan sekarang mahasiswa. Mahasiswa. Baik ya, terima kasih sudah datang hari ini ya. Kita akan mulai sesi pertama dalam upaya berhenti merokok ya. Hari ini saya akan bertanya beberapa hal dulu supaya saya bisa lebih memahami keterbiasaan merokok ya. Kakak siap? Siap. Baik, yang pertama, boleh saya tahu jenis rokok apa yang biasanya kakak konsumsi? Biasanya saya pakai Marlboro merah Kak. Kadang-kadang jarum juga gitu. Oh, oke ya. Kalau satu bungkus Marlboro merah tuh sekiranya harganya berapa? Sekiranya 30.000 Kak, tergantung tempat pembeliannya gitu. Dalam sehari biasanya kakak habis berapa batang? Kalau lagi santai biasanya sih 1 bungkus sih Kak, jadi sekitar 12 sampai 16 batang. Kalau mulai stres kita atau nongkrong itu bisa lebih dari itu sih Kak. Baik ya, berarti dalam sebulan tuh kurang lebih bisa habiskan sekitar berapa batang? Mungkin bisa sampai 400 batang sih Kak, kadang lebih sih kayaknya. Wah, cukup banyak ya kak ya. Kalau boleh tahu kakak mulai merokok sejak kapan nih? Sejak SMA sih Kak, di kelas 10 pas umur 16 tahun. Baik, jadi sekarang kakak sudah merokok sekitar berapa bulan? Sekarang kan umur saya 20 mau 21 ya Kak ya, jadi sekitar 5-4 tahunan ya. Baik. 5-4 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya kak. Dan selama ini kakak merokok sejauh itu ya, apa sih yang kakak rasakan dampaknya bagi kesehatan kakak? Yang paling terasa sih sehari-hari itu misalnya kayak napas tuh suka pendek, cepat capek, apalagi waktu olahraga, kadang juga batuk-batuk nggak jelas gitu sih Kak. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, misalnya dalam keluarga, kerja, atau hubungan sosial, apa pengaruhnya? Kadang kalau keluarga itu sering protes, katanya saya borokok gitu. Di rumah juga sering dimarahin sama orang tua. Di kampus juga kadang di kampus kadang malu sendiri gitu Kak kalau harus keluar buat ngerokok sendirian. Saya bisa pahami gitu ya kak ya. Sekarang saya ingin tahu dari kakak sendiri, menurut kakak apa keuntungan kalau kakak berhasil berhenti merokok? Kalau bisa berhenti mungkin saya pengen jadi lebih sehat lagi Kak, kayak napas tuh bisa lebih lega, bisa nabung juga. Terus soalnya kalau dihitung-hitung kan uangnya banyak banget ya yang habis karena rokok. Terus saya juga pengen nunjukin ke keluarga kalau saya tuh bisa berubah gitu. Baik, jadi itu alasannya yang sangat kuat ya. Catatan buat kamu itu, dan akan sangat membantu kita dalam langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih sudah terbuka dan jujur hari ini. Nah,
Terima kasih sekali ya Kak Fauzan sudah terbuka di sesi di sesi tadi. Sekarang kita akan telaah hasil dari konsumer yang kakak isi tadi sebelumnya. Saya ingin membahas beberapa hal penting dan hasil Maggie Strong test of nikotin yang kakak isi tadi. Baik, gimana hasilnya? Yang pertama, baik berdasarkan jawaban kamu. Yang kedua, kakak merokok 1 sampai 10 batang per hari. Itu skornya 0. Kakak biasanya merokok pertama kali setelah bangun tidur di antara 31 hingga 60 menit, itu skornya 1. Rokok yang paling kakak sulit tinggalkan adalah setelah makan siang. Bukan yang pertama pagi hari, jadi skornya 0. Kakak tidak merokok lebih banyak di jam 2 pertama setelah bangun, jadi skornya 0. Kakak mengaku sulit menahan keinginan merokok di tempat yang dilarang, itu skornya 1. Tapi kakak tidak merokok saat sakit berat, itu skornya 0. Jadi total skor kakak itu 2 poin. Jadi itu artinya bagaimana ya Kak? Ini adalah kabar yang baik. Jadi dengan skor 2, kakak masuk dalam kategori ketergantungan nikotin rendah. Artinya tubuh kakak belum terlalu tergantung secara fisik terhadap nikotin, dan ini merupakan hal positif. Ini berarti peluang kakak untuk berhenti merokok lebih besar dibanding mereka dengan skor ketergantungan sedang atau tinggi. Alhamdulillah. Jadi saya punya harapan besar nih ya Kak untuk bisa berhenti begitu. Betul tuh Kak, ini adalah kabar yang baik ya, dan jadi kekuatan awal kakak, namun tetap perlu strategi agar kakak bisa lepas total. Karena kebiasaan merokok bukan hanya karena ketergantungan fisik, tapi juga faktor kebiasaan lingkungan dan stres. Iya sih Kak, kadang saya merasa itu merokok itu karena kawan-kawan aja yang ngajak gitu. Nah itu Kak, nanti akan kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Sekarang kakak sudah tahu kan bahwa secara fisik kakak tidak terlalu tergantung, dan itu adalah modal besar untuk kita lanjut di tahap selanjutnya. Jadi ini tahapnya ya Kak. Kita sudah bisa lihat bahwa kakak punya ketergantungan nikotin yang rendah, dan itu sangat membantu dalam proses berhenti merokok. Sekarang kita masuk ke bagian yang pentingnya, yaitu saya ingin membantu dan memberi beberapa nasihat ya. Bagaimana perasaan kakak sejauh ini? Sejauh ini dari sesi konseling ini saya agak optimis ya Kak ya. Ternyata nggak separah apa yang saya kira, tapi juga masih bingung nih Kak, gimana cara mulai awalnya untuk berhenti. Wajar banget ya Kak kalau kakak merasa bingung. Saya di sini bantu kakak untuk jalan pelan-pelan. Pertama-tama saya ingin kakak tahu bahwa keputusan berhenti merokok adalah salah satu keputusan terbaik untuk hidup kakak. Banyak banget manfaatnya dari sisi kesehatan, keuangan, sampai hubungan sosial. Kalau soal manfaat sih saya sudah mulai kepikiran gitu sih Kak. Kayak bisa lebih sehat, napas nggak ngos-ngosan, dan bisa hemat juga gitu Kak. Ya tepat sekali ya Kak. Tahukah kakak bahwa uang yang kakak habiskan buat merokok itu bisa dipakai buat hal-hal yang jauh lebih penting. Karena itu saya sarankan kalau kakak mulai dengan penetakan situasi-situasi yang bikin kakak ingin merokok, seperti setelah makan, atau lagi stres, atau lagi ngumpul tuh sama teman-teman. Ya betul sih Kak, saya sering ngerokok karena diajak teman atau lagi suntuk gitu Kak. Saya sarankan ya kakak mulai dengan teknik sederhana dulu. Saya coba dengan 2 teknik saja ya. Yang pertama, ganti kebiasaan, misalnya setelah makan coba minum air putih dingin atau sikat gigi. Dan yang kedua, hindari pemicu kalau lagi suntuk, misalnya jalan keluar atau putar musik favorit kakak. Kalau saya gagal tuh kayak mana ya Kak? Kalau kakak nggak gagal sih, kakak sedang belajar ya. Bahkan kalau kakak jatuh sekali 2 kali itu bagian dari proses.
kita akan atur strategi cadangan dan kakak akan terus berhenti belajar dan dari setiap langkah. Oh, jadi saya coba perlahan-lahan dulu gitu ya Kak ya? Iya, nah, justru itu kak yang baik. Kita akan buat rencana bertahap. Nanti kita bisa catat kemajuannya. Kakak siap setiap minggu dan ingat, kakak tidak sendiri ya. Banyak orang yang berhasil berhenti merokok dan kakak pun bisa. Baik Kak. Ya, Kak Fauzan, kita sudah sampai di bagian terakhir dari sesi hari ini, yaitu membuat rencana tindak lanjut. Jadi tujuannya supaya kakak punya langkah-langkah konkret yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. Bagaimana kakak siap? Siap Kak, saya butuh arahan yang jelas gitu Kak supaya nggak bingung mulai dari mana. Siap. Jadi kayak rencana satu itu kayak ganti kebiasaan setelah makan ya kayak langkahnya itu mungkin setelah makan siang langsung minum air putih dengan atau jalan 5 menit keluar gitu, supaya nggak ngerokok gitu ya. Yang kedua tuh mungkin saya bisa melakukan mengelola stres tanpa rokok itu dengan cara saat merasa suntuk langsung disegarkan dengarkan musik gitu, musik favorit saya, atau menulis isi apa yang dipikirkan saya di catatan. Dengan hal itu supaya saya bisa memberi jeda dan kontrol pada impulsif craving. Ya, itu bagus ya kak. Jadi kita mulai dari satu hal penting dulu berdasarkan kebiasaan kakak. Titik paling rawan untuk merokok itu kapan kira-kira kak? Paling sering sih setelah makan siang gitu, kayak biasanya mulut tuh asem gitu kalau lagi apalagi stres gitu. Baik ya, berarti kita buat strategi sederhana untuk dua situasi ini dulu ya kak. Kak, biasanya saya langsung ke warung gitu kak, beli rokok habis makan. Jadi nanti coba ubah rutenya sekalian gitu ya kayak. Yang pertama itu langkah bagusnya. Nah sekarang kita buat satu komitmen kecil selama 3 hari ke depan. Jadi kakak pilih salah satu ya. Yang pertama tidak merokok di pagi hari, tidak merokok setelah makan, dan mengurangi jumlah rokok per hari jadi setengahnya saja. Mungkin saya pilih yang tidak merokok di setelah makan gitu kak. Kayaknya itu paling realistis buat saya gitu. Setuju sih kak. Kita mulai dulu dari hal yang kecil tapi konsisten ya. Jadi tugas kakak selama 3 hari ini adalah mencatat setiap kali kakak berhasil tidak merokok setelah makan, atau kalau kakak tergoda ya, cukup tulis tergoda tapi sadar. Jadi teknik ini bagian dari penelitian CBT ya kak. Oke, saya mungkin coba perangan dulu gimana nantinya saya akan ceritakan ke kakaknya. Nanti kita bertemu lagi di minggu depan. Kakak bakal catatannya, kita evaluasi bareng. Kalau perlu saya bantu dengan latihan ACT, evaluasi ACT, evaluasi bareng ya. Baik. Seperti latihan nilai hidup, misalnya kenapa kakak pengen hidup sehat dan apa makna berhenti merokok buat kakak. Baik kak, saya juga sebenarnya suka sih cara pelan-pelan begini kak, kayak saya tuh nggak digurui, malah kayak punya partner cerita gitu juga kak. Saya senang banget ya kalau kakak merasa gitu. Kakak bukan cuma bisa berhenti merokok tapi juga bisa jadi contoh juga buat teman-temannya. Langkah yang bagus ya, kakak tidak sendirian pokoknya dalam proses ini. Baik Kak Fauzan, nah sekarang kita sudah berada di akhir sesi. Saya ingin kakak merangkum hasil pertemuan kita hari ini ya. Oke, tadi kan kita sudah membahas ya, yang pertama jenis dan pola kebiasaan merokok kakak. Selanjutnya hasil instrumen Fagerstrom yang menunjukkan tingkat ketergantungan kakak masih rendah. Dampak yang kakak rasakan baik dari segi kesehatan maupun hubungan sosial. Hubungan yang telah menyusun strategi awal itu menghindari merokok setelah makan, mengganti kebiasaan dan aktivitas positif, serta mencatat momen craving dan keberhasilan kakak. Nah sebelum kita akhiri, boleh aku tahu bagaimana perasaan Kak Fauzan setelah mengikuti konseling ini? Jujur ya nih kak ya, saya merasa lebih tenang gitu, dan ternyata saya jadi punya harapan gitu untuk bisa berhenti. Biasanya saya merasa bingung sendiri, tapi sekarang saya jadi punya arah tujuh kemana saya harus melakukannya gitu kak.
Alhamdulillah ya, saya senang banget dengarnya. Perasaan positif ini adalah modal awal yang sangat penting. Jadi sekarang saya ingin berpesan, jadi teruskanlah semangat ini ya kak. Ingat perubahan itu butuh waktu dan usaha. Tapi kakaknya sudah memulainya nih hari ini dan itu cukup luar biasa ya kak. Setiap kali kakak merasa ingin menyerah, coba ingat alasan kenapa kakak ingin berhenti, demi kesehatan kan, demi orang tua dan masa depan kakak sendiri kan. Jadi gunakan catatan yang kakak buat sebagai pengingat bahwa kakak mampu mengambil langkah kecil ke arah yang benar. Ya kak, saya Ya. iya kak, saya bersedia gitu, dan malah pengen lanjut terus sampai benar-benar saya tuh bisa lepas dari rokok gitu kak. Itu semangat yang luar biasa ya Kang Fauzan. Kita jadwalkan lagi pertemuannya. Saya kira cukup aja ya Kak Fauzan sampai pertemuan ini, karena kan Kang Fauzan kan udah cukup ini nih, udah cukup berhasil mau berhenti merokok ya. Jadi jangan lupa catatan harian Kang Fauzan ya, biar Kang Fauzannya benar-benar sudah berhenti merokok ya. Bicarakan niat ini sekiranya ke teman terdekat kakak supaya mereka bisa dukung kakak. Kalau begitu saya akhiri sesi hari ini. Terima kasih sudah percaya dan jujur dan sudah berusaha sampai bertemu dengan sesi hari ini. Semoga kakak sudah selalu diberi kekuatan dan kesehatan. Amin, terima kasih banyak ya kak. Saya merasakan terbantu nih kak. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak. Iya, terima kasih kembali kak.